Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3A yang soleh-solehah. Hari ini kita akan melanjutkan materi tematik tema 3, subtema 4, keajaiban perubahan wujud benda di sekitar, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Anak-anak, bagaimanakah kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat. Anak-anak, silahkan dibuka buku siswa di halaman 173 dan buku MPA di halaman 97. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini diantaranya: yang pertama, mengidentifikasi informasi terkait wujud benda. Kedua, konversi satuan waktu. Ketiga, perubahan wujud benda pada proses memasak. Dan yang keempat, mengidentifikasi sikap bersatu dan kegiatan tolong-menolong. Sudah siap anak-anak? Mari kita buka pertemuan pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran yang pertama, mengidentifikasi informasi terkait wujud benda. Sudah dibuka ya bukunya. Sekali lagi, di buku siswa di halaman 173, sedangkan di buku MPA di halaman 97. Anak-anak, setiap saat selalu terjadi perubahan alam di sekitar kita. Contohnya adalah perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda dimanfaatkan untuk memperoleh garam. Perubahan wujud terjadi pada proses pembuatan garam. Bacalah teks proses menghasilkan garam pada buku siswa di halaman 174. Sedikit Pak Hamzah jelaskan kaitannya dengan proses membuat garam ya anak-anak, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak terlebih dahulu harus dipadatkan. Yang kedua, tambak diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Ketiga, air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Keempat, setiap hari tambak harus ditambah air lautnya, yaitu untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal. Kelima, setelah 210 hari atau musim kemarau berakhir, lapisan garam segera dipanen. Keenam, jangan memanen garam di musim hujan. Karena apa? Ya, sebab kualitas garam kurang bagus di musim hujan. Silahkan anak-anak baca ya di buku teks di halaman 174. Bagaimana proses menghasilkan garam. Kita lanjutkan materi selanjutnya. Konversi satuan waktu. Bisa dilihat di buku siswa ya anak-anak di halaman 175 dan buku MPA di halaman 98. Kita lihat di sini ada seorang petani garam memerlukan waktu 3 jam untuk mengisi satu petak tambak.
Berapa lama waktu yang diperlukan jika dinyatakan dalam satuan menit? Nah, kita lihat ya dalam kotak. Kita lihat yang berwarna biru. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Sedangkan 1 jam sama dengan 3600 detik. Ini anak-anak yang perlu anak-anak catat ya, kaitannya dengan satuan waktu. Anak-anak tidak boleh lupa dan harus selalu diingat bahwa 1 jam itu adalah 60 menit. Sedangkan 1 menit itu 60 detik dan 1 jam 3600 detik. Kita lihat penyelesaiannya. 3 jam sama dengan 3 kali 60 menit. Tadi berapa anak-anak 1 jam? Ya benar, 1 jam adalah 60 menit. Nah berarti kalau 3 jam adalah 3 kali 60 menit. Perkalian berapa anak-anak? Berarti perkalian 3 kali 6. Berapa 3 kali 6? Ya, 3 kali 6 ada 18. Karena tadi 1 jamnya itu 60 menit, berarti tinggal ditambahi 01. Ya, kalian mencarinya dikalikan dulu 3 kali 6. Kalau sudah ketemu baru ditambahi 01 ya. Berarti hasilnya adalah 180 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi 1 petak tambak adalah 180 menit. Jelas anak-anak? Kita lanjutkan ya materi selanjutnya. Melipat baju dengan rapi. Bisa anak-anak lihat di halaman 99 untuk buku MPA, sedangkan di buku siswa ada di halaman 178. Nah, perubahan wujud apakah yang terjadi ketika menjemur baju? Ya, benar ya. Baju mengering karena air di dalam baju menguap terkena panas matahari. Lipatlah baju yang telah kering. Lipatlah dengan rapi. Susunlah di lemari. Perhatikan langkah-langkah melipat baju di bawah ini. Nah, kita lihat. Nah, prosesnya ya anak-anak bisa anak-anak lihat di buku siswa ataupun di buku MPA atau dalam video yang Pak Hamzah berikan pada hari ini. Nah, silahkan anak-anak praktek ya. Nanti divideokan satu saja praktek melipat baju ya dengan rapi, disesuaikan dengan contoh yang diberikan di buku siswa ataupun di buku MPA. Nah ya anak-anak, ada urut-urutannya diperhatikan. Nah nanti kalau sudah dikirimkan ke Google Classroom. Ya, ini praktek melipat baju. Nah supaya anak-anak belajar melipat bajunya sendiri dan bisa membantu orang tua, khususnya bunda di rumah, untuk melipat baju sendiri. Kita lanjutkan ya. Kita masuk ke pembelajaran yang kedua. Perubahan wujud pada proses memasak. Silahkan dibuka bukunya ya. Di halaman berapa anak-anak bisa dilihat? Ya kita buka buku di halaman 180. Ya, silakan dibuka bukunya di halaman 180. Sedangkan di buku MPA ada di halaman 100. Perubahan wujud pada proses memasak. Membuat permen jelly. Nah, kita lihat ya anak-anak. Kalian bisa melihat bagaimana proses pembuatan permen jelly. Alat dan bahan yang digunakan dalam membuat permen jelly. Di antaranya yang pertama,
Jelly atau agar-agar dengan rasa yang kamu sukai 1 bungkus. Kemudian air 250 ml. Terus ketiga, gula pasir 250 gram, 4 pewarna makanan, dan kelima loyang plastik. Nah, untuk langkah-langkah pembuatan permen ya anak-anak, bisa anak-anak lihat di dalam buku siswa di halaman 180 sampai 181. Nah, proses perubahan wujud pada pembuatan permen jelly ini adalah proses perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat. Karena setelah anak-anak buat dan hasilnya bisa anak-anak lihat ya di dalam gambar sudah berbentuk permen dan berbentuk benda padat. Jadi proses perubahan wujudnya adalah dari cair menjadi padat. Kita lanjutkan ya anak-anak. Mengidentifikasi sikap bersatu dan kegiatan tolong menolong. Bisa anak-anak lihat di dalam buku MPA di halaman 101. Nah, sedangkan di buku MP, di buku siswa ya, Anda bisa lihat di halaman 183 dan di halaman 184. Sini Pak Hamzah dikit jelaskan ya kaitannya dengan perilaku bersatu dalam keberagaman di rumah. Nah, apa saja? Ya, di antaranya yang pertama, menghargai perbedaan yang ada. Ini manfaatnya ya anak-anak. Yang kedua, tolong menolong tanpa membeda-bedakan orang lain. Ketiga, tidak mementingkan diri sendiri. Dan yang keempat, menghargai hasil pekerjaan orang lain. Dengan begitu ya anak-anak, dengan menerapkan sikap bersatu dan bekerja sama, kerukunan dan ketenteraman akan tercipta di lingkungan rumah. Mengidentifikasi kegiatan tolong menolong. Nah, anak-anak bisa baca ya di buku teks di buku siswa, yaitu saling menolong dalam keluarga. Nah, bisa anak-anak lihat dan baca buku siswa halaman 184 sampai 185. Alhamdulillah untuk materi pada hari ini sudah selesai ya. Untuk kegiatan evaluasi di antaranya ada muatan bahasa Indonesia KD 3.1. Nah, tugasnya adalah menjawab pertanyaan berdasarkan teks bacaan. Bisa anak-anak lihat di buku tema halaman 175 yaitu nomor 1 sampai 5. Yang kedua adalah muatan matematika KD 3.7 yaitu konversi satuan waktu. Nah, di sini sudah Pak Hamzah buatkan di dalam video, bisa anak-anak tulis di buku tulis ya. Nomor 1, isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang sesuai. A, 1 jam sama dengan titik-titik menit. Terus kemudian B, 4 jam sama dengan 4 kali titik-titik menit sama dengan titik-titik menit. 2, ubahlah satuan jam menjadi menit. Nah, A, 1 jam 25 menit sama dengan titik menit ditambah titik menit sama dengan titik menit. Berarti kamu rubah dulu 1 jamnya ya. Satuan menit baru dijumlahkan 20 menit. Begitu juga yang B, 2 jam 45 menit sama dengan titik menit ditambah titik menit sama dengan titik menit. Yang ketiga, ubahlah satuan menit menjadi jam. Nah, kalian balik ya. Kalau tadi itu di soal sebelumnya dari jam ke menit, sekarang dari menit ke jam. Ingat, tadi sudah Pak Hamzah sampaikan ya, untuk 1 jam ada berapa menit. Kalian
Bisa lihat di buku siswa atau buku MPA atau dalam video yang Pak Hamzah kirimkan hari ini. Alhamdulillah anak-anak, materi sudah selesai dan tugas sudah Pak Hamzah sampaikan untuk hari ini. Tadi ada tambahan ya untuk tugasnya, yaitu melipat baju. Nah, silahkan belajar untuk melipat baju sesuai dengan langkah-langkah yang ada di buku siswa ataupun di buku MPA. Mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semangat anak-anak dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.